Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikram Mazudan Nur dari kelas 10 bahasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi bab 12 pelajaran Al-Quran Hadis, yakni tentang biografi singkat para tokoh-tokoh ilmu hadis dan karya-karya mereka. Yang pertama adalah Imam Maliki. Imam Maliki berasal dari keluarga yang berasal dari Yaman. Beliau tinggal bersama istrinya Fatimah dan 3 orang anaknya, yakni Yahya, Muhammad, dan Hamad. Akibat kesungguhannya dalam menekuni pengetahuan agama, beliau telah menjadi salah satu panutan dalam bidang ilmu fikih maupun hadis. Bahkan dalam bidang fikih, beliau merupakan salah satu seorang pendiri mazhab, yakni mazhab Maliki. Menurut Imam Maliki, sangat penting untuk mencatat atau mendokumentasikan perilaku Nabi serta tanggapan dan komentar sahabat terhadapnya. Bahkan, beliau juga beranggapan bahwa perlu adanya dokumentasi terhadap pendapat dari para penerusnya atau tabi'in. Beliau telah menghasilkan berbagai karya dalam ilmu fikih. Yang paling terkenal adalah Kitab Al-Muwatta, serta beberapa karya lainnya adalah Kitab Al-Nujum, Risalah fil Al-Aqidah, dan lain-lain. Imam Al-Bukhari lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah di kota Bukhara. Sedari kecil, beliau telah memiliki kegemaran untuk mendalami ilmu agama di kampung halamannya. Riwayat yang paling terkenal tentang kebesaran Imam Al-Bukhari sebagai salah satu ulama hadis adalah ketika beliau memasuki kota Baghdad, di mana pada saat itu para ulama tidak ada seorang pun yang dapat membantah pendapat-pendapatnya. Karenanya, riwayat Al-Bukhari dinilai sebagai riwayat yang paling berkualitas di antara riwayat-riwayat yang lainnya. Al-Bukhari wafat di dekat kota Samarkand pada tanggal 30 Ramadan tahun 252 Hijriah. Kitab beliau yang paling terkenal adalah Kitab Al-Jami' Al-Sahih. Juga beberapa kitab lainnya seperti Rafi'ul Yadain, Qira'ah Hafal Iman, serta kitab-kitab yang lainnya. Imam Muslim lahir pada tahun 204 Hijriah. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat ramah terhadap orang lain. Hal ini juga yang membuat beliau menjadi seorang pedagang yang sukses. Namun beliau juga dikenal sebagai seorang dermawan Naisabur. Imam Muslim telah menuliskan lebih dari 20 buku. Yang paling terkenal adalah Sahih Muslim itu sendiri, yang merupakan nama singkat dari judul aslinya. Di dalam kitabnya ini terdapat 3030 hadis yang tidak termasuk dalamnya hadis yang telah ditulis berulang-ulang. Sedangkan jumlah keseluruhannya telah mencapai 10.000 buah hadis. Imam Abu Dawud Al-Sijistani lahir pada tahun 202 Hijriah. Belajar ilmu-ilmu agama telah menjadi kesenangannya sejak masih kecil. Sebelum mempelajari ilmu hadis, beliau telah menguasai ilmu Al-Quran serta bahasa Arab, juga materi-materi yang lainnya. Beliau menulis kitab sunannya dengan sistematika fikih. Di dalam kitab karyanya ini terdapat 4.800 hadis sebagai inti dari 50.000 hadis yang telah dikuasainya dengan baik. Kitab hasil karya ini sangat memudahkan pembaca dalam mencari hadis-hadis hukum. Imam At-Tirmidzi lahir pada tahun 209 Hijriah di kampung Tirmidz di dekat Sungai Jaihun. Beliau seperti ulama-ulama yang lainnya, beliau juga sudah senang belajar agama sejak kecil. Imam At-Tirmidzi adalah ulama hadis yang pertama kali mempopulerkan predikat hadis hasan, yakni hadis yang kurang layak dianggap sebagai hadis sahih dan juga tidak pantas dimasukkan ke dalam kategori hadis dhaif. Karya beliau yang paling terkenal adalah Kitab Al-Jami' Al-Mukhtasar min Al-Sunan Rasulullah. Beliau juga menulis beberapa
karya-karya yang lain. Beliau wafat di kampung halamannya sendiri pada malam Senin 13 Rajab pada tahun 279 Hijriah pada saat beliau berumur 70 tahun. Beliau dikenal dengan nama Imam An-Nasai karena dinisbatkan dengan kampung Nasa, yakni bagian dari negeri Khorasan. Mulanya, Imam An-Nasai menyusun sebuah kitab yang bernama Al-Sunan Al-Kubra. Dalamnya terdapat hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Setelah membaca kitab tersebut, Gubernur Al-Ramlah menanyakan kepada Imam An-Nasai jikalau hadis yang terdapat dalam kitab tersebut adalah hadis sahih semua. An-Nasai menjawab bahwa di dalamnya terdapat baik hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Setelah kejadian tersebut, Imam An-Nasai kembali membeli hadis-hadisnya, dan setelah itu tersusunlah sebuah kitab lain yang bernama Al-Sunan Al-Mujtaba. Nah, dalam kitab inilah yang masih bertahan sampai saat ini, walaupun di dalamnya masih terdapat hadis hasan dan hadis dhaif. Imam Ibnu Majah lahir di Qazwain pada tahun 209 Hijriah. Semenjak kecil beliau telah bersekolah dan menempuh ilmu hingga ke berbagai negeri seperti Irak, Mesir, Syam, dan Hijaz. Beliau telah menulis berbagai karya. Namun dibanding dengan para ulama yang disebutkan sebelumnya, karya Imam Ibnu Majah tergolong sedikit. Tercatat beliau menulis berbagai kitab tarikh, tafsir, dan kitab sunan. Namun karya yang masih dapat ditemukan saat ini adalah Sunan Ibnu Majah. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.